Sobat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam kehidupan ini akan kita temui banyak jalan. Kadang naik dan kadang turun. Kadang mudah dan kadang juga ditimpa kesulitan. Begitu pula dalam menjalankan aktivitas ibadah. Ada kalanya hati merasa khusyuk. Jasad begitu mudah untuk digerakkan, bersegera melakukan amal kebaikan, dan bahkan merasa rindu menunggu-nunggu waktu untuk beribadah secara khusyuk pada Allah. Namun ada kalanya perasaan khusyuk itu mengikis dari hati. Dan yang ada adalah kemalasan, menunda-nunda ibadah, rasa berat hati melepas harta, dan perasaan-perasaan lemah semangat lainnya. Berikut ada 6 faktor yang mempengaruhi semangat ibadah kita menurun. 1. Salah niat. Setiap kita melakukan amal ibadah, maka evaluasilah apa yang akan menjadi motivasinya. Bila setiap apa yang kita lakukan karena Allah semata, maka akan menjadi landasan kuat dalam menjalankan amal ibadah. Setiap mengalami kelemahan iman akan membuatnya resah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekhusyuan dan semangat dalam beribadah, dan senantiasa merindukan nikmatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka bila tidak sesuai dengan harapan, tidak mustahil semangat akan memudar, larut dalam keputusasaan. Amalan yang tidak dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala akan rapuh dan tumbang, dan jatuh diterpa berbagai masalah. Sebab tidak semua amalan kebaikan akan mendapat pujian, tapi sebaiknya akan mendapatkan cemooh dan cacian yang akan kita dapatkan. Jika kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mendapatkan ridho Allah dan bukan karena mendapatkan pujian sesama manusia. Karena itu Rasulullah SAW sering berdoa, "Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku akhirnya. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalku keridhoanmu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hariku saat bertemu denganmu." 2. Bersikap keras dan berlebihan dalam agama. Berlebihan pada suatu jenis amal akan berdampak pada terabainya kewajiban-kewajiban lainnya, dan sikap yang dituntut pada kita dalam beramal adalah wasatiyah atau sedang dan tengah-tengah agar tidak terperangkap pada iftar dan tafrib, mengabaikan kewajiban yang lain. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya din itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulitnya kecuali akan dikalahkan atau menjadi berat mengamalkannya." Hadis riwayat Muslim. Karena itu, amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah yang sedikit dan berlanjut. 3. Berlebihan dalam hal yang mubah. Berlebihan dan melampaui batas dalam mengkonsumsi hal-hal yang diperbolehkan atau mubah adalah sesuatu yang dibolehkan. Namun para sahabat sangat menjaganya. Mereka lebih untuk menjauhkan diri dari hal yang mubah karena takut terjatuh pada yang haram. Berlebihan dalam makanan menyebabkan orang menjadi gemuk. Kegemukan akan memberatkan badan, sehingga orang menjadi malas. Malas membuat orang menjadi santai, dan santai mengakibatkan kemunduran. Karena ini secara keseluruhan akan menghalangi dalam melaksanakan amal ibadah dan gerak dakwah. 4. Tidak disiplin dalam menjalankan amal keseharian. Pelaksanaan ibadah secara tekun pada hakikatnya akan membuat selalu bersambung dengan Allah. Ia akan selalu berada dalam lindungan Allah. Selalu terjadi komunikasi sambung rasa antara ia dengan Allah. Ia membuatnya mempersiapkan kondisi rohiyah yang baik sebagai dasar untuk bergerak dakwah. Namun sebaliknya, kelalaian untuk melaksanakan amalan berupa rangkaian ibadah, baik yang wajib maupun sunnah, dapat membuat seseorang terjerumus untuk sedikit demi sedikit merenggangkan hubungannya dengan Allah. Jika ini terjadi, maka sulit baginya menjaga kondisi rohiyah dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barang siapa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah ia mempunyai cahaya sedikit pun." Quran Surah An-Nur ayat 40. 5. Memisahkan diri dari kebersamaan orang-orang soleh. Kondisi lingkungan dapat menentukan kualitas seseorang. Teman yang baik akan melahirkan teman yang baik. Akan tumbuh suasana ta'awun atau tolong-menolong dan saling menasehatkan. Sedangkan teman yang buruk akan melunturkan hamsah atau kemauan, yang semua menjadi tekad.
Karena itu, Rasulullah SAW bersabda, seseorang atas diri sahabatnya, hendaklah melihat seorang di antara kalian, siapa ia berteman. Hadis riwayat Abu Daud. 6. Sedikit mengingat akhirat. Banyak mengingat kehidupan akhirat membuat seseorang giat beramal. Selalu diingat akan adanya hisab atas setiap amalnya. Kebalikannya, sedikit mengingat kehidupan akhirat menyulitkan seseorang untuk giat beramal. Ini disebabkan tidak ada pemacu amal, berupa keinginan untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah pada hari yaumul hisab nanti. Rasulullah SAW bersabda, jika sekiranya engkau mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya engkau akan banyak menangis dan sedikit tertawa.